Wa'alaihim waladhdallin amin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'akum Allahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Saya ingin lanjutkan yang kemarin yang terlewatkan mengenai mandi wiladah. Jadi mandi wajib itu yang perlu kita ingat adalah ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Pertama adalah kondisi jinabat yang disebabkan oleh keluarnya sperma atau mani. Yang kedua karena nifas. Ketiga karena haid. Yang keempat karena wiladah. Wiladah itu karena melahirkan. Mungkin ini tidak begitu populer, tapi nggak tahu di sini menjadi wajib apa tidak mandi wiladah itu. Kayaknya pada nggak mandi ya. Kelihatan nggak pada mandi. Lahwanya udah, merasa sakit, bebas dari ibadah. Kan begitu ya pikirannya kan? Ya. Jadi yang disebut mandi wiladah adalah mandi setelah melahirkan, bukan nifas ya, ini beda ya. Wiladah itu berbeda dengan nifas. Jadi mandi wiladah, mandi karena setelah melahirkan. Ini kalau punya anak cucu setelah melahirkan, selesai udah kira-kira kuat duduk, suruh mandi ya, karena ini termasuk wajib. Meskipun ada yang bilang tidak wajib, tapi di Syafi'iyah termasuk wajib. Karena apa? Mandi wiladah itu ketika bayi keluar itu disamakan dengan keluarnya sperma, keluarnya mani. Karena jabang bayi anak manusia itulah kumpulan, ibaratnya mani yang menggumpal. Ya, mani yang menggumpal. Jadi dia wajib mandi bukan karena keluar darahnya, tapi karena melahirkan, disamakan dengan keluarnya mani. Karena manusia adalah bentuk mani yang menggumpal, sudah wujud. Maka kalau keguguran pun juga wajib mandi, walaupun bentuknya masih gumpalan darah gitu ya. Tahu-tahu pas kencing kerucut, ada gerindingan begitu, itu wajib mandi. Namanya mandi wiladah. Niatnya nawaitul ghusla an wiladatin billahi fardhillah ta'ala. Masih dikas, khawatir banyak duitnya nih. Ya. Saya tuliskan biar ya. Nawaitul ghusla an wiladatin. Nawaitul ghusla an wiladatin. Nawaitul ghusla an wiladatin fardhul lillahi. Kalau nifas an-nifasin di sini ya. An-nifasin. Nawaitul ghusla ini menjadi wajib. Kecuali setelah setelah melahirkan langsung keluar darah nifas, maka nanti wiladahnya digabung dengan nifas ketika selesai ya, wiladahnya sama nifas digabung mandinya ya. Jadi
ada orang yang tadi kemarin saya jelaskan nifasnya terpisah dengan wiladah, melahirkan. Ada yang melahirkan kayak sesar kan terpisah tuh. Sesar kan terpisah nifasnya. Jadi kalau melahirkan dengan sesar wajib mandi wiladah apa tidak? Ya, ada yang berpendapat tidak wajib karena tidak keluar dari situnya. Ya, ada yang bilang jadi wajibnya itu karena keluar lewat situ, lewat jalannya. Enggak, maksudnya bayinya tidak keluar dari jalan yang menurut fikih mandi itu wajib karena ada sesuatu yang mewajibkan wajib itu keluar dari jalan yang semestinya, yaitu jalan depan itu. Ya. Maka kalau sesar ada yang berpendapat ketika bayi tidak keluar dari jalan yang semestinya tidak wajib mandi wiladah. Tapi kalau mau amannya tetap mandi wiladah. Caranya bagaimana? Nah, karena ketika sesar itu perut yang dibelah itu tidak bisa kena air, maka yang itu dipakaikan tayamum. Tayamum. Jadi pertama mandi 2 kali ya. Dia mandi seluruh badan, tapi itu ditutup yang kena apa? Jahitan, karena memang nggak boleh kena air. Karena kalau kena air jadi blonyoh kan ya. Blonyoh ya namanya apa? Yang blonyoh. Pokoknya begitulah. Maka setelah itu untuk menggantikan yang tidak kena air itu dengan tayamum. Terpisah, tayamum biasa. Tayamum apa? Basuh muka dan basuh muka. Masa tayamum basuh muka pakai debu? Ngusap muka jadi setelah mandi selesai, karena itu enggak basah air, maka ganti dengan tayamum. Nah, cara tayamumnya kita tayamumnya pindah, nggak pakai mazhab Syafi'i, karena kalau mazhab Syafi'i harus keluar rumah langsung nyari debu. Nah, kita pindah pakai mazhab Maliki saja, pakai tembok ya, yang nggak pernah pakai tembok ya, plug tempat. Nah, ini muka ya, caranya di mukanya nih gini ya, dari ini dulu set turun putar, jadi nggak plug, nggak ya, jadi ini ya, plug ini garisnya usahakan 1 usapan, jadi bukan langsung plug, bukan begitu, 1 usapan. Jadi ini plug, ini tayamum ya, plug, 1 usapan, set, putar. Nah, diperkirakan seluruh muka ini dilewati telapak tangan. Gini juga bisa, tapi ada yang ini agak susah. Ini yang paling gampang nih, begini paling gampang. Ini motor terus sampai ke, nah ini batas muka ya, batas muka nah. Ya. Karena kalau gini, set, ini kelewatan. Harus gini lagi 3 kali. Ya, kita yang begini. Ya, ini ke tembok. Ini kalau ke tembok itu kita pindah mazhab ya, pakai naik mazhab Maliki. Karena kalau Syafi'i harus bawah, harus cari debu, diayak dulu, baru langsung kayak kayak pakai di tepung. Jadi kalau mazhab ini, kalau saya kasih tahu mazhab Syafi'i dulu ya, itu terus cari debu di mana debu ya, yang kira-kira bisa jadi di ubin depan rumah kan suka banyak debunya itu, selama belum diinjek.
plek. Kalau Syafi'i baru di ini apa? Di ketruk biar nggak ada tanah kasarnya, baru begini set putar. Ingat ya, pokoknya usahakan seluruh muka ini kena sampai ini ya, cenilnya telinga kena ya. Nah, itu tayamum muka. Nah, tapi kalau mau lewat tembok atau lewat apa ya, tembok aja lah, atau kaca yang di rumah. Tembok aja lah yang gampang, tembok. Blok udah ya. Nah, setelah ini selesai tayamum, itu tangan. Nah, tangan sama juga plek. Ya, tangan ini juga satu usapan. Jadi nggak boleh misalkan tangan plek. Bukan begitu. Satu usapan ya. Plek, udah. Ini begini. Pastikan ini jadi pertama ngarah belakang apa nih, punggung tangan. Nah, set, ini kan kena usapan semua. Baru puter. Ya, puter. Set. Jadi gini, di tayamum itu ya gampang-gampang, susah, pokoknya satu usapan. Karena kalau ini misalkan sampai 2 kali dianggap mustakmal. Misalnya ini nih. Plek, set. Nah, ini udah mustakmal jadinya. Debu yang suci kena 2 kali menjadi mustakmal. Ingat ya, alat suci yang mustakmal tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tahu mustakmal? Dulu di air itu ada namanya air mustakmal. Air mustakmal itu air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, untuk berwudu. Suci kalau untuk membersihkan telek itu bisa bersih, suci. Telek apa telek? Tai ayam, kotoran apa itu bisa suci. Tapi kalau untuk dipakai buat sholat tidak, dipakai untuk wudu tidak sah. Sama tadi, ketika tayamum 2 kali ini plek dipakai, ini lagi. Nah, ini dipakai buat ngusap lalu bercampur dengan yang lagi, ini menjadi mustakmal. Maka agar tidak mustakmal harus sekali langkah. Ya, nanti kalau tayamum pas sakit nggak boleh kena air. Ingat cara tayamumnya. Ya, kalau muka setelah plek begini jangan lupa ya, putar. Ya, udah. Terus tangan ini sama-sama sudah kena debu, begini naik set, pokoknya begini ya, ingat ini untuk biar merata sebelah bawah ya, lalu muter ya, set. Kena semua, jadi sini kena, ini kena, itu namanya merata ya. Sama juga ini juga, maka begini kan gayanya tuh begini, nyangkuk itu, jadi gini turun, di punggung tangan kena, turun ke bawah, puter, pastikan yang sebelah sini kena, jadi 1 kali usap. Jangan terangkat, pokoknya jangan terangkat, karena kalau terangkat menjadi mustakmal karena sudah dipakai. Tapi kalau 1 usapan, nah itu ya menjadi satu kesucian. Nah, jadi pastikan, ini ada yang sering cuma gini aja nih. Saya sering melihat orang ini nggak pernah ngaji apa tayamum. Wah, tayamum apa ini? Ini mah cuci tangan. Jadi itu ya, ingat ya. Ini ilmu yang darurat suatu saat bisa dipakai. Ya, ilmu darurat yang suatu saat bisa dipakai. Misalkan kita sakit parah, repot wudunya, jalan juga bisa, suruh wudu. Udah lagi ketika wudu, selesai wudu pulang kentut, aduh udah sakit, kentat-kentut, aduh. Maka bisa pakai tayamum. Ini ilmu harus tahu, harus diketahui ilmu tayamum itu. Apalagi kita itu gampang kentutan. Jadi sakit, karena sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ketika lupa saja harus qadha kan. Nah, maka begitu caranya ya.
Itu ilmunya hanya itu saja. Tayamum itu hanya begitu saja, hanya muka dan tangan, nggak ada yang lain. Nah, jadi itu wiladah untuk menggantikan yang apa tadi? Yang sesar yang tidak boleh kena air. Nah, sekali lagi setelah wiladah ada jarak, tetap setelah melahirkan sebelum keluar darah nifas kita semua tetap kena kewajiban menjalankan sholat. Ya. Nah, sekarang yang perlu dipikirkan begini. Orang misalkan operasi itu jam setengah 12. Sadar dan baru mungkin nggak bisa ngapa-ngapain ya. Sampai mungkin jam 3, jam 4 belum bisa ngapa-ngapain. Mau mandi masih takut, misalkan gitu ya. Nah, mungkin baru bisa mandi karena ketika seperti itu wudhu nggak bisa kan? Wudhu ketika sholat nggak boleh. Pasti zuhurnya ditinggalkan, asar ditinggalkan. Nah, kalau misalkan baru bisa mandi jam 5, ya, mandi jam 5, itu kan masih ada waktu asar sama waktu sholat 1 jam, maka sholatnya diqodho, yang zuhur diqodho. Nah, karena sholatnya kondisi mungkin ketika setelah sesar atau setelah melahirkan tidak bisa berdiri, sholatnya duduk. Bagaimana cara sholatnya duduk? Nah, sholat duduk tetap 4 rakaat, nggak boleh dikosor ya. Kosor itu baru boleh kalau dalam perjalanan. Tapi kalau kondisi sakit seperti tadi, sebenarnya fisiknya sehat, cuman perutnya khawatir karena bergerak banyak, maka nggak boleh, maka sholatnya duduk saja. Mau duduk di bawah apa duduk di atas? Enaknya duduk di kursi. Untuk apa? Untuk bisa membedakan mana gerakan rukuk dan gerakan sujud. Misalnya begini, kata ya. Misalnya begini, kalau hanya yang penting itu aja, yang lainnya nggak penting. Maksudnya nggak penting itu yang menjadi pembeda. Kayak misalnya gini, ketika kita sholat berdiri, maksudnya kondisi berdiri kita kan duduk ya, baca setelah Allahu Akbar, baca Fatihah, nah pas ruku cukup segini misalkan ya, maka ketika sujud terasa ada bedanya, harus lebih menunjuk, jadi ada bedanya antara gerakan ruku dengan sujud. Jadi ketika ruku begini, maka sujud terus begini. Yang agak mengkhawatirkan udah ruku begini, maka sujud begini. Itu nekan perut kan, khawatirnya terjadi apa, maka ukur betul ketika ruku, yang penting sudah ruku, baru kemudian Anda misalnya mampunya hanya begini, maka rukunya berarti agak tegak ya. Sini syukur saya sini. Jadi ini emang ada apanya ya. Jadi sholat ketika sujud, ketika duduk, memang yang paling aman tuh duduk. Kalau kuat berdiri. Cuman kalau misalkan berdiri Allahu Akbar, terus misalkan bisa rukuk begini ya, terus duduk baru sujud. Kalau kuat. Tapi kalau mengkhawatirkan perut, duduk saja. Khawatir kan? Duduk. Yang jelas ketika duduk, posisi ketika rukuk, kita sudah ada bedanya rukuk. Misalkan kita duduknya nunduknya maksimal begini, berarti rukuknya begini. Yang jelas antara rukuk dan sujud gerakannya harus beda. Hanya itu saja yang paling poin terpenting ketika sholat dalam kondisi duduk. Ya. Jadi ini kondisi
Karena namanya habis dirobek, habis melahirkan itu kan agak harus menjaga posisi perut. Nah itu bisa di qadha. Jadi asar dulu, cara mengqadha bisa asar dulu tadi ya. Baru kemudian zuhur. Tapi ingat sebelum sholat mandi dulu. Karena sebelum mandi sholatnya tidak sah. Karena masih dalam kondisi jinabah karena wiladah. Ada ini punya anak ingetin tuh kalau pas melahirkan. Coba udah tidur aja lah, gak usah mandi. Ingetin begitu, nanti kalau punya anak, ini kewajiban kita sebagai orang tua, ingetin kalau setelah melahirkan lihat kondisinya. Kondisi oke, udah siap, oke mandi. Kalau kondisinya sesar ya mandi ya. Kalau belum tahu Pak harus ngerjain kemarin. Ya makanya harus ngaji. Ngaji Pak, ngaji begitu ya. Ya. Kalau ngerjain, kalau dengerin ngaji begini kata Ya. ini saya. Ya berkah gitu ya. Ngaji itu berkah. Habis nyalahin. Jadi ingat berapa hari gak sholat itu? Ada gitu itu. Dia tergantung anaknya ya. Kalau anaknya berapa itu? Anaknya. Oke ya. Jadi nah cara mandinya sama dengan mandi besar ya. Cara mandinya, tahu kan cara mandinya? Mandi besar tahu kan? Ya. Kalau mandi besar perlu diingat. Nih hadas besar, air yang pertama tidak boleh disabuni dulu. Kalau mandi besar ya, pastikan pas mandi besar siram seluruh badan merata dan jangan disabunin dulu sebelum dipastikan merata ke seluruh badan. Kenapa? Kalau disabunin airnya menjadi mustakmal. Air mustakmal tidak bisa mensucikan meskipun airnya suci. Dimandi, disela-selain semuanya, rambut pastikan basah gitu kan, sela-sela kuku, ketek, dan pokoknya yang nyelempit itu pastikan itu air nyampe di situ. Setelah merata, yakin, baru kemudian silahkan disabuni. Kebiur lagi disabuni. Nah, yang pertama ini yang menentukan. Sebenarnya yang banyak yang tidak diketahui di yang pertama itu. Kita sering berpikir yang penting kena air. Padahal posisi air itu penting. Nah, kalau Anda di kamar mandinya itu kecil pakai ember, pastikan ketika gebyur embernya tidak di bawahnya ember, kecuali kalau ember besar. Ember besar itu ember yang besar ya. Ukuran berapa itu ya? Yang besar itu tingginya kayaknya sekitar 1 meter nggak? 70-an ya? Yang segini ini. Nah itu masih lumayan. Kalau kena cipratan tidak mustakmal. Tapi kalau embernya ember kecil yang suka buat ngepel itu terlalu kecil. Ya. Jadi kalau mandi harus agak jauh. Lari ya. Kan gitu. Kenapa? Sebenarnya agak, tapi kita namanya hati-hati. Ini kan ember kecil. Mandi sini. Itu namanya jaga-jaga biar tidak kena air cipratan. Karena cipratan pertama itu menjadikan air itu menjadi mustakmal, gitu ya. Kalau shower aman, udah shower aman. Atau pacuran aja langsung begitu nggak boleh. Lebih aman, oke? Mati, habis. Jadi begitu. Itu tata cara mandi. Itu tata cara mandi besar, ya.
pastikan. Makanya kalau bisa kamar mandi terus besar. Kalau ruangannya besar itu aman, biar gebyur. Dan niatnya tadi ya, nawaitul ghusla an wiladatin atau an nifasin fardhon lillahi ta'ala. Jadi niat mandi karena wiladah atau karena nifas atau karena haid lillahi ta'ala. Gitu, itu wiladah aja, nggak usah yang lain, nanti pusing kan. Oke, apa lagi ya? Pak Haji, saya mau nanya. Ya. Itu juga cara sholat tayamum, tapi itu doanya apa Pak Haji? Apa? Tayamum. Apa ya? Oh, tayamum. Niat ya. Ya sama dengan nawaitul wudhu aja, wudhunya diganti. Nawaitu tayamuma lirafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Kan ada kalau wudhu kan nawaitul wudhu'a lirafil hadasil asghari fardhillah ta'ala. Itu ganti nawaitu tayamum, ganti tayamum. Wudhu dengan tayamum. Jadi cara tayamum sekali lagi itu penting kita ketahui karena suatu saat kita akan menghadapi kondisi-kondisi yang kita tidak boleh kena air. Tayamum itu penting. Oke ya. Iya. Kalau misalnya itu kan kita kalau sholat yang sambil duduk itu kan sholat sunat ya. Kalau misalnya ada kondisi misalnya dalam pesawat itu boleh sambil duduk sholat. Ya. Ya kan? Ini yang sering naik pesawat nih. Gini, sholat ketika kita menempuh perjalanan, kita diberikan fasilitas. Pertama adalah dengan menjamak, mengumpulkan. Kedua dengan mengkosor. Jamak itu mengumpulkan, zuhur sama asar dikumpulkan jadi satu. 4. Kita jalan-jalan sampai ke Guci, itu dijamak 4. Ya, karena ke Guci main-main, maka jangan 2. Ya, jangan 2, bukan ibadah, main-main. Ya. Jadi ke Guci itu karena main-main, nah, sebaiknya 4. Nah, kalau di dalamnya ada diniatkan ibadah dari awal, niat ibadah dari awal. Ada pengajian misalkan, menghadiri pengajian di Guci misalkan. Nah, itu ada pengajian di Guci kayaknya nggak ada. Oh, ziarahnya di Guci misalkan. Oke, itu boleh. Nanti di kosor, boleh di kosor. Tapi kalau hanya jalan-jalan, sebaiknya jangan. Ya jalan-jalan itu sekarang separuh niat ibadah, separuh niat main-main. Tapi banyak main-mainnya. Ya, maka sebaiknya ini namanya safar. Kalau azan, ketika azan di mobil, nggak usah berhenti. Nggak usah berhenti, wong udah pakai jamak, kok berhenti? Jadi pastikan mau jamak takhir atau jamak takdim. Tapi yang afdhal itu jamak takhir. Ya meskipun juga jamak takdim juga nggak masalah. Jadi di perjalanan mau ke Guci, berangkat pagi, jam zuhur baru sampai Cirebon misalkan. Biar nggak istirahat, terus niatkan aja nanti sholat jamak di sholat jamak
takhir, asar dan maghrib di guci. Nah, jadi yang perlu diingat ketika sholat jamaah, ini udah bahasan yang dulu ya, tapi karena sebagian pada nggak ngaji ya, diulangi lagi. Jadi yang perlu ingat ketika kita mau menjamak takhir, pada waktu sholat pertama wajib kita baca niat. Saya niat menjamak sholat duhur nanti di asar, di waktu asar. Harus begitu. Kalau kita nggak niat, sama saja meninggalkan sholat. Nanti bukan jamak temennya. Ketika kita sampai ke guci, yang sholat duhur tadi karena kita lupa niat, niatnya qadha. Itu sama saja kita bermaksiat, meninggalkan sholat, lalu kita bayar ketika sudah sampai guci. Itu ya. Itu. Nah, maka kemudian tadi yang misalkan naik pesawat tidak usah sholat pesawat. Karena ada fasilitas jamak takdim atau jamak takhir. Jadi kita udah ngitung, oh saya mau ke Bali, pesawatnya jam 11, kan 2 jam di pesawat. Di jam 12, jam 1, oh berarti di atas nggak mungkin sholat. Nanti sholatnya di Bali saja, jam 3, pas asar. Tapi pas di pesawat niat sholat jamak zuhur, jamak takhir akan dijamak dengan asar. Karena kecuali kalau perjalanan panjang, ini misalkan ke Mekah. Ke Mekah itu perjalanan pesawat 6 jam, 7 jam. Berangkat jam 11. Berarti kalau 7 jam mesti nyampe sana setelah maghrib. Maghrib mungkin masih dapat, itu pun kadang enggak. Karena dari ngurus mendarat, ngurus barang sampai ke hotel mungkin isya lagi. Jadi 4 sholat yang ditinggalkan. Sementara berangkat jam 11, belum masuk waktu sholat. Nah, Anda kalau saat itu mau karena di pesawat, kalau pakai madhab Syafi'i, kita berpegang teguh pada madhab Syafi'i, ketika masuk waktu sholat di atas, di pesawat tetap sholat. Tapi namanya sholat untuk menghormati waktu, nggak perlu wudhu. Kalau sholat untuk menghormati waktu nggak perlu wudhu. Nanti sholat asar temu lagi, sholat lagi, menghormati waktu, sholat lagi. Nanti maghrib pas mau mendarat sholat lagi. Sholat namanya lihurmatil waqt. Nah, ketika sudah sampai mendarat, ya, di sholat 3 tadi nggak perlu wudhu. Ini kalau ikut madhab Syafi'i, turun sampai ke hotel, setelah sholat isya itu diulang lagi sholatnya. Yang 3 yang ditinggalkan diulang lagi. Enggak. Pokoknya niat sholat, jadi i'adah, mengulang. Ya, nanti kalau yang ini yang mau ke haji ke Arab, begitu caranya. Ya, ya saya doakan semua bisa berangkat haji. Ya, udah daftar belum? Belum. Ya, daftar. Murah cuman 25 juta murah. Nah, ini kalau kita mau berpegang teguh, memang agak repot ya. Sholat di atas, tetap sholat, nanti ujungnya mengulang lagi. Ada yang nggak repot dan itu diperbolehkan. Namanya kita harus pindah madhab. Pindah madhab. Karena saking lamanya di atas, kita boleh pindah madhab. Mulai wudhunya juga pindah madhab. Maka harus tahu wudhunya yang model baru ketika suatu saat pergi ke tempat jauh yang melebihi 4 jam, yang kemudian melewati beberapa waktu sholat.
Jadi niatnya lah, niat di batin itu niat pindah mazhab. Dari wudu sudah pindah mazhab. Nah, ketika pindah mazhab, karena mazhab Syafi'i, ini agak rumit ya, tapi nggak apa-apa, agak berat nggak apa-apa. Diinget-inget aja, nggak usah ditulis, pusing. Nanti kalau mau berangkat baru tanya lagi. Tapi ingat saja clue-nya. Nanti kalau pas mau di wudu misalkan pindah mazhabnya, kalau mazhab saat ini yang dipakai kita wudu biasa itu sah. Misalnya ini pancuran tinggal begini tangan kakinya begitu, nggak pernah digambarkan, hanya yang penting kena air kan begitu kan sering kan gitu ya. Banyak males daripada begini habis pegang begini belok akhirnya apa begini ya kan sering begitu kan, karena malas ngangkat kaki emang angkat gosok-gosok. Nah itu kalau Syafi'i sah, tapi kalau mau bisa sholat di pesawat nggak sah ya, kayak gitu ya. Harus ketika wudu, makanya kayak di Mekah itu suka ada kursi. Biar apa? Biar kita ada kesempatan gosok-gosok. Itu itu namanya mazhab Maliki. Kalau wudu digosok-gosok sampai begini, gitu kan. Itu mazhab Maliki namanya. Tangan juga begitu. Kalau kita biasanya juga begini saja, kadang karena saking malesnya itu tinggal mudah kan. Ini Syafi'i sah. Tapi kalau mazhab yang boleh sholat di pesawat tadi itu enggak sah. Harus setelah disiram digosok. Jadi gosok betul. Satu begitu. Nah, ketika basuh ngusap ram kepala. Kalau kita kan hanya apalagi udah pakai jilbab nijis, mau dirusak jilbabnya, akhirnya dicari yang ngalir belakang. Kan begitu. Itu Syafi'iyah yang mazhab kita itu. Kadang habis ini ambil pil langsung. Kan begitu toh? Nah, itu sah. Tapi kalau mau yang bisa sholat di atas pesawat nggak sah. Cara basuhnya beda. Ya, ibu ya. Cara basuhnya beda. Makanya sebenarnya kalau orang tua dulu ngajarin kalau mau naik haji tua dulu. Kenapa? Biar ngaji dulu. Biar bener betul ibadahnya. Kan banyak nih orang ngejar haji tapi sholatnya berantakan. Mau di pesawat turun sampai berantakan sholatnya banyak. Oh ngaji dulu setelah siap haji. Nah sekarang itu loh daftar, kalau tahu tuh berangkatnya. Nah, sebelum berangkat belajar itu cara sholat menjelang haji. Biar hajinya bener, ibadah yang harian kita nggak rusak. Ini ngejar haji tapi ibadahnya rusak semua nih. Hariannya rusak semua. Banyak begitu. Kenapa? Karena hajinya tanpa ngaji. Nah, jadi kalau misalkan di mau sholat yang di pesawat boleh, itu caranya begini. Jadi ini setelah ini di kena air, kepret baru begini. Set muter balik. Nah, kalau perempuan kan agak lumayan. Ya itu konsekuensi kalau mau sholat harus pelawat. Jadi itu pilihan ya. Pilihan. Nanti kalau inget mau berangkat nanti baru baca lagi ya. Pokoknya begitu caranya. Ketika mau berangkat. Jadi itu kalau hanya sekedar jarak yang diperkirakan sholat yang kedua masih sampai, cukup pakai jamak takhir. Yang repot itu sekali lagi tadi kalau ke Tanah Abang itu yang repot. Dikumpulkan semua sholatnya, males nyari musola, nanti sholat di rumah aja. Nah, itu yang repot di situ. Repot. Yang sering ke Tanah Abang. Kalau mau di jamak nggak memenuhi syarat, gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi wiladah, ingat ini
menjadi ilmu buat kita semua yang punya anak cewek terutama, khawatir suaminya nggak tahu, maka ibunya yang ngajarin. Ya ini wajib nih, karena banyak sekarang tuh suami nggak tahu juga, yang ini nggak tahu. Tanya, nah, nanti sebagai ibunya kasih tahu setelah melahirkan, lalu kemudian sudah fisiknya kuat, mandi. Kalau belum keluar nifasnya, sholat sampai nanti kalau sudah nifas ya nggak sholat lagi. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Ternyata 40 menit ya. Hanya baru sebentar. Silakan ada yang lain. Kalau nggak kita tutup.